Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya mau mereview sedikit ya mengenai Fulus teman-teman. Di sini saya punya 4 koin Fulus ya teman-teman ya. Saya nukar koin ini udah beberapa hari yang lalu sih. Tadinya mau unboxing cuma dikarenakan suatu sebab ya, jadi batal deh unboxingnya teman-teman ya. Kita lihat penampakannya dulu. Di sini saya memiliki 2 Fulus. Ini tampak depan dan ini tampak belakang teman-teman ya. Jadi tampak depannya ada tulisan 2 Fulus, terus 1441 Hijriah teman-teman ya. Di sini ada Fulus. Seperti biasa nih di bagian depan ini merupakan logo WIN ya teman-teman ya. World Islamic Mint ya teman-teman, yang bisa dipakai seharusnya sih di seluruh dunia ya. Kalau yang tergabung dalam WIM ya, World Islamic Mint. Nah, pada bagian belakang di sini ada tulisan persemakmuran, terus ada Amirat Nusantara, teman-teman ya. Ada tulisannya, terus ada logonya Amirat Nusantara juga, Wakala Amirat Nusantara, ada logonya ya, teman-teman. Penampakan sih kurang lebih seperti ini aja. Cuma ukurannya sendiri lebih besar daripada 1 dirham, teman-teman. Tuh, dia lebih besar ya. Ini kalau saya bandingin, tuh, ya lebih besar sedikit teman-teman ya, dari 1 dirham. Nah, Fulus sendiri berasal dari kata folis, koin perunggu dari kekaisaran Romawi ya. Jadi dalam bahasa Romawi, folis itu berarti tas. Nah, tas ini biasanya kan terbuat dari kulit ya. Nah, jadi pada zaman kuno itu tas ini isinya koin, makanya sebutnya ya jadi fulus gitu teman ya. Folis ya, folis itu bahasa dari Romawi lah, dari kekaisaran Romawi. Jadi dengan adanya koin-koin ini seharusnya kita sudah bisa bermuamalah secara enak lah ya. Fulus bersama dengan dinar dirham itu sebenarnya udah dipakai oleh kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW ya, dan para sahabat-sahabatnya. Nah, cuma saat itu ya, fulus ini terbuat dari koin tembaga teman-teman, dengan nilai terkecilnya lebih dari setengah dirham. Sebenarnya nggak setengah dirham juga. Jadi nilai terkecil dirham yang pernah dicetak tuh kan sebenarnya pernah ada di Andalusia teman-teman, kurang lebih 1/3 dirham. Nah, di sini saya cuma punya 1/6 dirham sih, atau sebutannya danik. Ini 1 danik atau 1/6 dirham. Ini saya punya nih dulu ya, danik dari Baitul Mal Nusantara, 1 danik. Ini udah nggak dicetak lagi nih teman-teman, udah lama banget. Berbeda dengan dinar emas dan dirham perak ya. Nilainya kan kalau dinar dan dirham itu tergantung dari berat dan kemurnian nih. Beratnya berapa, kemurniannya berapa persen gitu ya. Nah, beda nih dengan fulus. Kalau fulus tuh hanya tergantung dari nilainya teman-teman. Nah, di sini tulisannya 2 fulus ya. Jadi tidak diukur berdasarkan berat dan kemurnian. Jadi nilai fulus ini tidak setara dengan nilai metalnya ya, maksudnya nilai bahannya ya teman-teman ya. Tapi melainkan hanya pada angka yang tercetak aja. Jadi di sini angkanya hanya 2 fulus. Sebenarnya sih fulus yang pernah dicetak itu saya nggak tahu sih pastinya berapa. Cuma yang pernah saya lihat itu ada 1 fulus, 2 fulus, 5 fulus, 10 fulus, 25 sama 50 fulus. Untuk dirham sendiri yang pernah dicetak teman-teman ya, di sini ada 1/6 itu sebutannya danik. Terus di sini ada setengah dirham sebutannya nisfu. Di sini ada 1 dirham, 2 dirham, ada 1 lagi yang 5 dirham. Tadinya saya punya 5 dirham, cuma udah saya lepas teman-teman ya. Jadi sebenarnya dengan mencetak fulus ini teman-teman ya, kita udah bisa bertransaksi muamalah dengan enak gitu ya. Nah, karena dengan adanya fulus ini kita bisa membeli barang dengan harga yang di bawah dirham teman-teman ya. Untuk dirham sendiri, misal 1 dirham ini kan 70 ribuan. Kalau misalnya kita mau beli kerupuk atau misalnya kita mau bayar parkir, itu kan sebenarnya nilainya kan kecil ya teman-teman. Jadi kita membutuhkan fulus ini teman-teman untuk membayar yang seperti itu tadi gitu ya teman-teman. Jadi fulus ini dicetak sebagai alat transaksi yang kecil-kecil teman-teman ya.
yang bahkan dengan koin perak terkecil sekalipun, koin perak terkecil kan saat ini sebenarnya ada yang di Andalusia itu 1/3 dirham ya. Di sini saya cuma punya 1/6 dirham ya, Danik. Nah, jadi jika kita mau transaksi dengan harga yang relatif kecil ya, transaksi kecil gitu ya. Bahkan koin perak terkecil pun itu masih kebesaran ya. Misalnya kita beli kerupuk ya. Kerupuk kan harga mungkin 1000-an, nggak mungkin kita pakai setengah dirham gitu ya teman-teman. Atau misalnya setengah dirham aja sekitar 36 ribuan ya. 36 ribu kan nggak mungkin beli kerupuk sampai dapat, misalnya harganya 1000-an berarti dapat 36 buah gitu ya. Nggak mungkin ya. Nah, jadi makanya dicetaklah fulus ini untuk membantu kita bertransaksi yang kecil-kecil teman-teman ya. Mungkin banyak yang bertanya ya teman-teman ya, fulus ini kena zakat apa enggak? Nah, fulus sendiri itu sebenarnya nggak kena zakat ya, karena zakat itu sendiri yang terkena hanya dinar dan dirham aja. Untuk fulus sendiri nggak kena zakat sih teman-teman ya. Jadi biasanya fulus ini dimiliki oleh semua kalangan ya, baik dari kalangan orang miskin, orang menengah, dan orang kaya teman-teman ya. Jadi semua memiliki fulus ini. Mungkin ada yang sempat ngomong ya, fulus itu mungkin awal mulanya uang kertas terbentuk gitu ya mungkin ya. Karena kan memang nilai yang tertera ini yang berlaku, bukan bahannya teman-teman ya. Padahal mah bukan teman-teman ya. Jadi uang kertas sendiri itu sebenarnya nota hutang dari bank ya, nota hutang. Jadi zaman dulu itu kan sebenarnya orang itu punya emas, cuma nggak bisa bawa-bawa kemana-mana kan lebih rawan. Jadi digadain lah di bank, nanti dari bank itu menerbitkan surat hutang, nota ya. Itu awal mulanya sebenarnya. Nah, dan fulus ini sendiri sebenarnya bukan uang. Uang itu hanya dinar dan dirham. Jadi fulus ini bukan uang, dia hanya sebagai alat transaksi terkecil aja sih. Saya ulangi sedikit lagi. Jadi fulus ini terbuat dari tembaga, dia CU ya lambangnya ya, CU cuprum lah. Kalau di tabel periodik itu dia cuprum teman-teman. Jadi fulus ini bukan uang, jadi nilainya ditetapkan atas dasar nilai tukarnya dengan dirham perak gitu ya. Tetapi fulus ini kalau kita punya fulus banyak nggak bisa ditukerin dengan dinar apa dirham teman-teman. Nah, dari data sejarah teman-teman, berat fulus yang pernah ada itu 1,71 gram sampai 5 gram ya. Bahkan fulus peninggalan Bani Umayyah tuh saya nggak punya, itu bervariasi ya, ada beratnya kurang lebih rata-ratanya sekitar 3,5 gram sih. Nah, terus diameternya juga kurang lebih 12 sampai 27 cm. Kurang lebih begitu sih sedikit mengenai fulus ini. Jadi nggak usah bingung lagi. Intinya dari semua ini, dinar untuk transaksi yang besar-besar seperti beli handphone atau beli apapun itu, dirham untuk transaksi yang kecil-kecil dari 1/6 dirham sampai 2 dirham, 5 dirham ya. Fulus untuk transaksi yang kecil-kecil. Ya, semoga aja dengan ada video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami transaksi uang, alat transaksi muamalah teman-teman ya. Jangan lupa untuk like jika suka, komen juga, dan subscribe pastinya. Oke, terima kasih. Bye.